Oh, Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor dan history. Kemusyrikan adalah sebuah kesalahan terbesar dalam agama. Hanya manusia beriman yang terhindar dari godaan setan terkutuk itu. Siang itu Yesi ikut membantu ibunya mengemas barang-barang untuk pindah rumah. Pekerjaan ayah Yesi sebagai polisi, mau tak mau harus menerima resiko yang selalu dipindah tugaskan. Dan kali ini Yesi dan keluarganya akan pindah ke kota Semarang. Kota yang terkenal dengan keindahannya itu mampu membuat Yesi jatuh cinta. Selain ramah, para tetangganya pun sopan dan menghormati ayahnya sebagai aparat sipil. Pak Tanto, nama yang selalu dipanggil oleh para tetangganya. Pak Tanto dan keluarganya menempati sebuah komplek perumahan di Semarang. Suasana yang masih asri dan terletak di lereng pegunungan membuat Pak Tanto betah tinggal di sana. Mereka pun memiliki tetangga baru. Sebut saja namanya Pak Rudi dan Bu Sela. Mereka belum juga dikaruniai momongan sampai sekarang. Pak Rudi orangnya pendiam, bahkan cenderung tertutup. Begitupun juga Bu Sela. Meski mereka orang yang berada, tapi penampilan Bu Sela begitu memprihatinkan karena tubuhnya terlihat kurus kering. Entah kenapa Bu Sela selalu terlihat pucat, padahal dengan uang yang mereka miliki sangat tak mungkin kalau hidup mereka serba kekurangan. Suatu malam, Pak Tanto sedang berbaur dengan para warga yang lain di pos penjagaan komplek. Para warga sepakat melakukan ronda malam secara bergantian. Hal itu dikarenakan setelah adanya banyak warga yang kehilangan uang secara tiba-tiba. Uang yang hilang memang tak seberapa, tapi uang yang hilang secara terus-menerus membuat para warga geram. Sebagai aparat negara, Pak Tanto sangat berperan dan ikut andil dalam penjagaan dan keamanan. Tak terasa, mereka asik mengobrol hingga larut malam. Pak Tanto pun berpamitan pulang pada PRT. Saat asiknya berjalan, tiba-tiba Pak Tanto dikagetkan dengan bocah kecil yang hanya memakai kain popok. Bocah itu menari-nari masuk ke dalam rumah Pak Rudi. Tanda tanya besar di otak Pak Tanto, karena diketahui Pak Rudi tak memiliki anak, dan kalaupun itu keponakannya, kenapa dibiarkan dia di luar rumah, apalagi dengan keadaan yang telanjang dada. Pak Tanto berkali-kali mengusap kedua matanya, memastikan apa yang dilihatnya itu benar, apakah itu manusia atau tidak. Tapi belum sempat dia melihat lebih dekat, bocah kecil itu pun menghilang dengan sekejap. Keesokan paginya para warga komplek digemparkan dengan suara teriakan dari Bu Ida yang kehilangan uangnya di dalam dompet. Dan kejadian itu sering dialaminya. Uang Bu Ida selalu hilang meski disimpan di tempat yang aman sekalipun. Semua tetangga mencoba menenangkan Bu Ida, termasuk Bu Sela dan juga Ibu Yesi, ikut menenangkan hati Bu Ida. Karena rasa simpati dan prihatin yang bisa mereka lakukan saat ini, karena mereka sendiri juga memiliki kasus yang sama, yaitu kehilangan uang secara tiba-tiba. Di sisi lain, Bu Sela pulang dengan wajah yang pucat. Tubuhnya yang semakin kurus membuat mata suaminya enggan meliriknya. Bu Sela kemudian duduk di dekat suaminya. Dia pun mengutarakan isi hatinya untuk berhenti memelihara tuyul. Bu Sela merasa kasihan dengan para korbannya. Tapi lagi-lagi Pak Rudi mencoba membujuknya dan mengatakan kalau kebutuhan mereka semakin banyak. Masih ada beberapa keinginan Pak Rudi yang belum tercapai. Dan sebagai istri yang penurut, Bu Sela pun hanya bisa mengangguk dan menuruti kemauan suaminya itu.
Setiap malam Pak Rudi dan Bu Sela melakukan ritual. Banyak rumah-rumah mewah yang sudah dimasuki tuyul peliharaan dari Pak Rudi. Maka tak heran kalau sekarang Pak Rudi menjadi orang terkaya di kompleknya. Mobil-mobil tampak berjejer di garasinya. Dan itu adalah salah satu bukti kesuksesannya dalam memelihara tuyul. Warga komplek tak ada yang curiga kepada Pak Rudi, karena Pak Rudi terkenal taat akan agama. Dia sering melakukan sholat berjamaah di musola. Padahal itu semua hanya untuk menutupi kebusukannya. 3 tahun sudah, misteri hilangnya uang para warga komplek tersebut. Meski mereka tahu kalau uang itu hilang karena ulah oleh tuyul, tapi yang masih menjadi misteri adalah siapa pemilik dari tuyul-tuyul tersebut. Pada suatu malam, seperti biasanya tuyul perewangan dari Pak Rudi pun beraksi. Dan kali ini tuyul itu pun mengalami kesialan karena telah memasuki rumah janda kaya yang juga memiliki ilmu supranatural. Janda itu tak hanya kaya, dia juga memiliki paras yang aduhai. Tubuhnya masih kencang dan seksi, jauh berbeda dengan Bu Sela. Tuyul tersebut masuk dalam perangkap janda yang bernama Bu Linda, pemilik salon yang terkenal di kompleks sebelah. Bu Linda tak mau melepaskan tuyul tersebut, meski sudah memohon sekalipun. Bu Linda mau melepaskan tuyul itu asal ada syaratnya, yaitu memiliki majikannya yang tak lain adalah Pak Rudi. Demi terlepasnya tuyul itu dari jeratan sang janda, akhirnya perjanjian pun disepakati. Bu Linda kemudian menemui Pak Rudi untuk bernegosiasi. Karena melihat tubuh Bu Linda yang begitu menarik, Pak Rudi pun langsung menerima tawaran dari Bu Linda. Ibaratnya, Pak Rudi mendapatkan durian runtuh. Selain tuyulnya kembali padanya, dia juga bisa sepuasnya bersama Bu Linda. Pak Rudi seperti mengalami jatuh cinta kembali. Karena dengan Bu Linda lah, Pak Rudi mendapatkan gairah hidup. Bu Linda yang memang pandai merawat tubuhnya sangat berbeda dengan Bu Sela yang semakin kurus kering. Pak Rudi akhirnya meninggalkan Bu Sela begitu saja. Bu Linda pergi bersama Pak Rudi tanpa mengetahui perasaan wanita lain yang hancur di sana. 3 minggu setelah kepergian dari Pak Rudi, para warga menemukan Bu Sela menangis kesakitan di pos penjagaan komplek. Yesi bersama para warga yang lain melihat darah yang keluar dari dada Bu Sela terlihat membengkak. Dia pun mengeram kesakitan hingga tak sadarkan diri. Karena takut, akhirnya para warga memutuskan untuk memanggil seorang ustadz, karena mereka tahu sakit yang dialami oleh Bu Sela bukan sakit yang biasa. Pak Ustadz pun kemudian memberikan segelas air putih yang sudah dibacakan doa-doa sebelumnya. Setelah agak tenang, Bu Sela pun kemudian menceritakan kalau rumah yang dia tempati sudah dijual oleh suaminya, dan dia sendiri diusir oleh pemilik rumah yang baru. Dan yang lebih mengagetkan lagi adalah Bu Sela menceritakan kalau keluarganya lah yang telah memelihara tuyul yang sudah meresahkan para warga di kompleknya. Kata Bu Sela membengkak lantaran tak ada tuyul yang menyusuinya. Darah akan terus-menerus keluar. Itulah kenapa tubuhnya kurus kering. Karena itu semua ulah dari para tuyul yang terus-menerus menyedot darah dari tubuhnya. Karena kasihan dan merasa iba, para warga tak tega untuk menghakimi Bu Sela. Karena apa yang dialaminya bukan serta-merta keinginannya sendiri. Selain itu, Bu Sela juga orang yang baik. Maka diputuskanlah untuk membawa Bu Sela ke pondok pesantren milik Pak Ustadz guna untuk penyembuhannya dari pengaruh buruk tuyul tersebut. 1 tahun pun berlalu. Kini tubuh Bu Sela kelihatan lebih segar dan berat badannya kini naik kembali. Secara tak sengaja dia pun mendapatkan kabar tentang kematian suaminya bersama Bu Linda.
Mereka mati dikeroyok massa karena ketahuan memelihara tuyul. Keadaan Pak Rudi dan Bu Linda begitu mengenaskan, hingga wajah pun tak bisa dikenali, lantaran rumah mereka dibakar hingga hangus oleh para warga. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.